warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faida dari kelompok PPL Daring 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing dan job description marketing itu apa saja. Marketing. Secara sederhana, marketing dapat disebut sebagai seseorang yang bertugas untuk memperkuat nilai suatu produk atau perusahaan pada publik. Seorang marketing dapat dikatakan menjalankan pekerjaannya dengan baik jika telah dapat membuat produk ataupun jasa perusahaannya dikenal oleh banyak orang. Marketing di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama marketing eksternal, marketing internal, dan marketing interaktif. Job description yang terdapat pada marketing adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan pemetaan potensi. Identifikasi dan pemetaan potensi yaitu dengan memasarkan produk, mencapai target pembiayaan dan dana cross-selling. Kemudian membuat analisa penyusunan proposal pembiayaan. Selanjutnya, penilaian pemeriksaan agunan dan analisa yuridis legal review. Kemudian pemeriksaan kolokasi kerja atau tempat tinggal, domisili, dan aktivitas usaha. Selanjutnya, penilaian agunan dan memastikan keabsahan legalitas agunan calon nasabah dengan memenuhi kelengkapan dan persyaratan dokumen pembiayaan. Kemudian, menjalin hubungan dan melakukan pembinaan yang baik dengan nasabah existing, yaitu dengan pengendalian kualitas pembiayaan dan membantu penanganan pembiayaan bermasalah. Selain job description yang sudah disebutkan tadi, ada 10 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang marketing. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Jadi seorang marketing harus bisa menjadi perantara antara perusahaan dan publik, sehingga marketing diwajibkan untuk terampil dalam hal berkomunikasi. Marketing harus mampu berkomunikasi dengan berbagai macam klien maupun customer dan melalui berbagai media. Jadi bukan hanya sekadar komunikasi verbal face to face yang harus dikuasai, melainkan juga komunikasi verbal melalui media lain seperti contohnya via telepon dan juga komunikasi melalui tulisan hingga visual. Yang nomor 2 yaitu public speaking. Jadi seorang marketing harus pandai dalam berkomunikasi interpersonal. Seseorang yang pandai dalam komunikasi interpersonal belum tentu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Jadi public speaking membutuhkan rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi dibandingkan komunikasi interpersonal. Dengan menjadi marketing eksekutif yang menguasai public speaking, marketing dapat mengenalkan produk ataupun jasa dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu kemampuan menulis juga tidak kalah penting. Yang keempat yaitu detail oriented. Kenapa seorang marketing eksekutif harus merupakan orang yang teliti? Sebagai representasi dari perusahaan, marketing eksekutif akan berhubungan dengan banyak orang. Jadi tentu saja teliti itu sangat diperlukan. Kemudian yang kelima, cermat dan memiliki kemampuan analisis. Menjadi seorang marketing harus memiliki kemampuan analisis dan cermat. Karena tanpa kemampuan analisis yang baik dari marketing eksekutif, perusahaan akan kesulitan mengembangkan produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, kemampuan ini juga berguna agar seorang marketing dapat mengetahui keinginan pasar, sehingga dapat mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan keinginan tersebut. Yang keenam yaitu kreatif dan inovatif. Dengan kreativitas, seorang marketing dapat berkomunikasi, menulis dan menganalisa dan membuat strategi dengan cara yang lebih efektif atau lebih efisien lagi. Yang ketujuh yaitu persuasif dan negosiatif.
Tentu saja seorang marketing eksekutif harus memiliki kemampuan persuasif dan negosiasi. Marketing eksekutif tidak hanya sekedar memperkenalkan sebuah produk atau jasa, melainkan juga harus sebisa mungkin mengajak orang-orang untuk membeli produk atau memakai jasa perusahaannya. Yang nomor 7 yaitu kemampuan bekerja sama dalam tim. Marketing eksekutif tidak akan bekerja sendirian, tetapi juga harus berkomunikasi dengan divisi lain. Maka dari itu, seorang marketing harus memiliki kemampuan bekerja sama yang baik. Karena menjaga komunikasi dan mendelegasikan pekerjaan adalah kedua hal yang pasti harus dilakukan oleh seorang marketing. Yang ke-9 yaitu teknologi savvy. Di zaman yang serba digital ini, tentu sangat dibutuhkan seorang marketing eksekutif yang teknologi savvy. Terutama apabila seseorang ingin bekerja menjadi sebagai marketing eksekutif pada sebuah startup, di mana pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan sejumlah tools akan sangat menunjang pekerjaan. Yang terakhir yaitu ke-10, kemampuan untuk menangani stres. Bekerja sebagai seorang marketing eksekutif tentu akan sering dikejar oleh deadline atau target. Ketika tekanan datang, tidak boleh panik dan jangan biarkan tekanan tersebut berubah menjadi stres yang dapat merusak kinerja sebagai seorang marketing. Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, saya mau tanya masalah bank syariah bersama ini itu gimana prosedurnya dan apa keuntungan yang saya akan dapat bila saya mengamankan saham menabung di sini. Ya, dan di sini kami mempunyai dua produk. Saya akan jelaskan dulu ya Bu. Iya. Ini ada brosurnya, silakan dibaca. Di sini ada yang pertama itu tabungan faedah BRI Syariah ID. Tabungan faedah BRI Syariah ID adalah produk simpanan untuk nasabah perseorangan yang memerlukan tabungan sehari-hari. Jadi tabungan ini menggunakan akad wadiah yadamana. Akad wadiah sendiri yaitu bank selaku penerima titipan dapat memanfaatkan dana simpanan yang dianggap sebagai barang titipan seizin pemilik dana, serta memberi jaminan dapat mengembalikan titipan secara utuh kapanpun diminta pemilik dana. Jadi tabungan faedah ini tuh menggunakan akad wadiah. Misalnya ibu kan menitipkan uang kepada kami, kemudian uang itu akan kami gunakan untuk barang dianggap sebagai barang titipan. Nanti uang itu di bank akan dibuat semacam buat diputar uangnya bisa digunakan kami gitu, tapi seizin ibu karena selaku pemilik dana. Kemudian tabungan faedah ini persyaratnya mudah, cukup membawa KTP, fotokopi KTP dan KK. Ada keunggulan dari tabungan faedah BRI Syariah ini. Yang pertama, setoran awal itu cuma 100.000 setoran awal. Nanti menabung setoran selanjutnya itu cukup 10.000 minimal. Kemudian gratis biaya administrasi bulanan, gratis biaya kartu ATM bulanan, gratis biaya penggantian buku tabungan karena habis, ringan biaya transfer melalui jaringan ATM BRI bersama maupun reman. Jika sebelum transaksi saldo yang ibu miliki sama sebesar 100.000 atau di atas 500.000, ibu akan mendapatkan potongan sebesar 50% untuk transaksi channel seperti SMS banking, ID atau yang lainnya. Kemudian biaya tabungan. Apabila buku tabungan rusak atau hilang, ibu bisa menggantinya cukup dengan Rp5.000 saja. Kemudian untuk pembuatan kartu ATM karena rusak sebesar 15.000. Jika saldo yang mengendap di bawah minimum sebesar 2.500, jadi jika saldo ibu tadi kan minimal 50.000, kalau di bawah 5.000 nanti dikenakan potongan sebesar 12.500 per bulan. Kalau di atas minimum, misalnya di atas 50.000, nanti potongannya cukup 10.000. Biaya
penyimpanan rekening sebesar 25.000. Yang kedua, tabungan deposito syariah. Yang kedua, jadi deposito syariah ini adalah simpanan berjangka dengan minimal penempatan dana sebesar 2.500.000 per selama per bulan. Penempatannya selama 1 bulan 2.500.000. Jadi deposito ini menerapkan sistem bagi hasil yang misalnya telah disepakati. Nanti misalnya ibu deposito uangnya misal 10 juta, nanti ibu bisa memilih jangka waktu. Jangka waktu yang ditentukan adalah 1 bulan, 3 bulan, bisa sampai 12 bulan. Misalnya ibu memilih yang jangka waktu 1 bulan, nanti dikenakan bagi hasil. Bagi hasilnya jika 1 bulan itu 2% dari 10 juta tersebut. Apabila ibu mengambil deposito sebelum jangka jatuh tempo, misalnya sebelum 1 bulan, nanti dikenakan uang 100.000. Dan jelas ya ibu? Jelas. Ya, mau pilih yang mana? Deposito atau tabungan? Enak deposito aja ya Mbak. Iya. Kalau ingin deposito BRI Syariah ini harus mempunyai tabungan faedah terlebih dahulu. Oh iya. Jadi nanti minimal stok 100.000 ya ibu. Iya. Tuh. Ya. Ini jadi Juga yang mana Bu? Saya ngambil yang deposito saja Mbak. ambil yang deposito ya. Sebentar, boleh minjam fotokopi KTP-nya dulu. Oh ini. Atas nama Ibu Rosmiati, Iya. alamat klik, Iya. minta nomor HP yang bisa dihubungi ibu. 082 340 872 144. Saya ulangi, 082 Ya. 340 872 144. Ini mau deposito berapa? 5 juta. 5 juta ya ibu. Iya. Ini berarti 5 juta, 1 bulannya tadi kan kesepakatan 2%, jadi 3 bulan 6%. Iya. 6% dikali 5 juta, nanti bagi hasilnya 300.000. Iya. Tapi kalau misalnya mau ngambil depositonya sebelum jatuh tempo, nanti dikenakan uang sebesar 100.000 ya Bu. Oh iya. Ini Mbak. 5 Saya ulang juta. lagi ya. 5 juta ya Bu. Iya. Ini KTP-nya. Ini kan deposito harus mempunyai tabungan faedah terlebih dahulu. Saya buatkan tabungan terlebih dahulu ya. Iya. Ini tabungannya. Di situ sudah ada keterangannya ya Bu. Iya. Depositonya 5 juta, bagi hasilnya 300.000 selama 3 bulan. Iya. Ada yang bisa dibantu lagi? Sudah Mbak, saya sudah mengerti semua.